Oke, hari ini kita akan masuk ke materi kita yang ketiga, yaitu kita masuk ke algoritma atau algoritma pertama. Untuk hari ini kita belajar algoritmnya adalah, pertama kita akan belajar tentang computational thinking dulu, yaitu dasar-dasar dari computational thinking dan dasar-dasar dari algoritma. Kemudian kita akan belajar tentang big O notation, searching and sorting, dan yang terakhir recursion and backtracking. Oke, yang pertama-tama kita akan mempelajari apa itu computational thinking. Jadi sebelum kita mengerjakan suatu problem yang berhubungan dengan komputasi, kita harus menggunakan konsep berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah berpikir untuk memecahkan masalah dengan menggunakan cara berpikir yang bisa dieksekusi oleh komputer. Tapi nggak harus menggunakan program, tapi bisa juga menggunakan beberapa hal, misalnya pseudocode atau flowchart. Nah, ada 4 pilar dalam menggunakan computational thinking. Yang pertama, kita harus dekomposisi, yaitu masalah-masalah yang kita temukan itu harus kita pecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Misalkan gini, kita mau buat aplikasi kasir. Nah, yang pertama, kita harus pecah dulu aplikasi kasirnya ini mau ngapain aja. Yaitu yang pertama, kita harus input data barangnya, kemudian hitung total harganya berapa, hitung diskonnya berapa, dan cetak struk. Jadi masing-masing dari function-function ini harus kita dekomposisi menjadi beberapa function yang berbeda. Kemudian kita akan masuk ke pattern recognition atau pengenalan pola. Nah, kita lihat kesamaan pola yang ada pada program kita, pada masalah kita, yaitu perhitungan total belanja selalu jumlah dikali harga, dan diskonnya dalam bentuk persentase. Ini merupakan pattern recognition. Nah, setelah kita dekomposisi masalah tadi, kita kenali pola-pola pada masing-masing masalah, kemudian kita masuk ke abstraction process, yaitu abstraksi. Kita fokus pada hal penting dan mengabaikan detail yang tidak perlu. Nah, misalkan dalam hitung nilai rata-rata ini kita tidak perlu tahu nama siswa, cukup nilainya aja. Jadi, kita hanya fokus pada data-data yang kita inginkan aja. Jadi, data-data yang tidak kita butuhkan, kita sisihkan dulu, baru nanti kita balikin lagi. Nah, yang terakhir adalah algoritma desain atau perancangan algoritma. Nah, ini nih yang mau kita bahas hari ini. Itu untuk menyusun langkah-langkah logis dan berurutan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Contohnya adalah seperti yang tadi itu kita input nilainya, hitung total, bagi dengan jumlah data, dan tampilkan hasil. Jadi ini adalah pilar-pilar dari computational thinking yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, setelah kita mengenali computational thinking, kita akan masuk ke yang namanya algoritma. Nah, sebelum kita masuk ke algoritma, adik-adik udah paham belum kira-kira computational thinking ini kira-kira gimana? Ini soalnya sebuah konsep aja, Di. Jadi di sini tuh lebih ke konsep yang akan kita terapkan di eh, hal-hal yang berikutnya, kurang lebih gitu. Kalau misalnya udah pada paham, kita bisa lanjut ke hal yang kedua, yaitu algoritma. Nah, jadi apa itu algoritma? Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis dan sistematis yang kita gunakan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nah, algoritma ini dia itu nggak harus pakai bahasa pemrograman ya. Jadi bisa ditulis pakai bahasa manusia. Jadi kalau aku di kampus itu biasanya algoritma itu bisa kita tulis dalam bahasa Inggris saja. Jadi dalam high level description namanya. Kita cuma jelaskan kurang lebih apa yang dikerjakan sama algoritmanya atau menggunakan pseudocode. Nanti aku jelasin di bawah pseudocode itu apa. Kemudian flowchart. Yang terakhir bisa pakai program. Nah, program ini biasanya kita pakai Python ataupun C++, tergantung bahasa yang kita inginkan. Nah, di sini pertama-tama kita belajar dulu apa aja syarat-syarat dari algoritma. Nah, algoritma itu harus punya yang namanya input. Algoritma harus punya yang namanya masukan. Apa yang dimasukkan ke dalam algoritma tersebut? Dia bisa memiliki nol atau lebih input. Nah, yang kedua, dia harus memiliki output, minimal satu output. Yang ketiga, ada kejelasan atau definiteness. Jadi, setiap langkah itu harus jelas dan nggak boleh ambigu. Jadi, setiap step itu harus kita jelaskan dengan clear. Misalkan kita harus bilang eh, total sama dengan jumlah dikali harga. Kita jangan bilang hitung total. Jadi kita harus benar-benar step-step itu benar-benar kita definisikan apa aja step-stepnya ini. Kemudian harus berhingga, harus bisa diselesaikan dalam jumlah langkah yang terbatas. Jadi algoritma itu nggak berhingga atau berjalan terus-menerus. Algoritma itu harus ada berhentinya kapan. Kemudian yang terakhir, effectiveness atau dapat dieksekusi. Setiap langkahnya harus sederhana dan dapat dijalankan oleh manusia maupun komputer. Dan harus efektif. Nah, kemudian kita tadi kan mengenal namanya pseudocode. Nah, pseudocode ini adalah penulisan algoritma menyerupai kode program, tapi dia nggak terikat oleh aturan bahasa manapun. Jadi itu
Misalkan contoh seperti ini. Kita mau membuat program yang menentukan bilangan genap atau ganjil. Jadi kita tinggal tulis start dan end, kemudian inputnya apa, kita spesifikkan inputnya apa. Jadi kita nggak, kayak kemarin kita Python punya end sama dengan input masukkan bilangan kan gitu, kalau misalnya terkait bahasa tertentu. Tapi di sini kita nggak terkait bahasa tertentu. Kita langsung tulis inputnya apa, kemudian apa yang dilakukan, if if else if-nya pun nggak harus mengikuti standar bahasa tertentu. Jadi itu tergantung pada bahasa manusia. Kita tinggal buat if syaratnya apa, then outputnya apa, else outputnya apa, terus and if. Jadi kurang lebih ginilah apa struktur dasar dari pseudocode. Ada juga contoh yang lain, yaitu mencari nilai maksimum. Kita punya starting point, terus kita masukin input array-nya apa, misalkan array A. Inputnya adalah sebuah array, tapi kita nggak spesifikkan kayak mana sinteks pembuatan array ini di dalam bahasa tertentu. Tapi kita tulis saja array A. Kita nggak peduli sinteksnya gimana. Kemudian maksimum, nah ini artinya nge-assign sebuah value. Dia nge-assign sebuah value, yaitu A0. Apa A0? A0 adalah indeks ke 0. Atau kalau bahasa manusia kita biasanya kenal dengan elemen yang pertama dari sebuah array. Dimasukkan ke dalam variabel maksimum. Nah, untuk setiap elemen yang ada di A, nah biasanya kalau kita di Python kan kita bikin for for element in A gitu kan. Tapi di sini kita nggak buat, kita langsung untuk setiap elemen di A kita bikin pakai bahasa manusia. Kemudian if X lebih dari max, then max, jadi Max ini diubah nilainya menjadi X gitu kan. Jadi kalau kita mau misalnya mencari nilai maksimum, ketika kita dapat nilai yang lebih besar daripada nilai maksimum yang sekarang, kita ubah nilai maksimumnya menjadi nilai tersebut. Gitu kan cara mencari nilai maksimum. Kemudian and if, terus kita and for untuk for-nya, dan kita keluarkan outputnya maksimum. Jadi gini kurang lebih cara menulis pseudocode. Kita nggak perlu spesifikkan bahasa pemrogramannya itu apa. Kita hanya perlu spesifikkan inputnya apa, outputnya apa, dan apa yang dilakukan di dalam program tersebut. Kemudian kita masuk ke yang berikutnya ada flowchart. Flowchart ini adalah alur kerja yang digambarkan dengan visualisasi. Nah, visualisasinya ini menggunakan standar-standar tertentu ya, jadi nggak asal-asal kita gambar aja. Apa aja simbol-simbol pada flowchart ini? Yaitu yang pertama jajar genjang itu dan itu buat input dan output. Oke? Kemudian segala sesuatu yang berhubungan dengan percabangan, perulangan, itu semua kita akan pakai yang namanya diamond. Kayak gini, if, while, dan for. Kemudian untuk starting point ataupun end point kita pakai oval. Kemudian untuk semua statement-statement declaration ataupun assignment sebuah program kita pakai persegi panjang. Dan yang terakhir untuk function atau sebuah metode yang kita panggil itu kita memakai double apa namanya double rectangle kayak gini. Nah, apa itu function? Kemarin kan aku belum jelasin functionnya. Kita kan belum masuk ke programming 2. Di programming 2 nanti kita bakal belajar function. Function ini adalah eh, semacam kan kalau kalian belajar di matematika, kalian masukin input, kalian dapat output. Kurang lebih gitu juga function. Function ini kita tinggal panggil aja, dia bakal bisa melakukan apapun yang kita inginkan di dalam function tersebut. Kita tinggal masukin input yang kita mau, dan juga kita akan dapat output yang kita inginkan yang diberikan dari function tersebut. Nah, kita lihat contoh dari flowchart ini. Apa yang dilakukan sama flowchart ini? Dia punya main di sini ya. Jadi main ini ibaratnya kayak starting point-nya. Starting point-nya dia dimulai dari main. Kemudian di sini dia punya kotak, declare integer A. Jadi ini kayak anggap aja ada integer A, terus kita punya nilainya. Terus kemudian A equals 1 to 2. Di sini ada perulangan. Perulangan, apa namanya? Perulangan for ataupun while. Nah, di sini kita punya next. Next ini menandakan perulangannya masih berlangsung. Jadi dia akan ngedisplay seperti yang aku bilang tadi, untuk input maupun output bakal berbentuk jajar genjang. Display this will be printed twice. Jadi akan ke print sebanyak 2 kali. Kemudian ketika dia selesai, di sini dia ditunjukkan dan declare integer C. Integer di sini masih ada pendeklarasian kita pakai persegi. Kemudian set C equal 1. Di sini ada assignment, kita pakai juga persegi panjang. Kemudian kita masuk C less than 5. Berarti ini ada namanya percabangan. Sehingga kita pakai namanya diamond. Kemudian di percabangan ini kita cabangkan lagi menjadi true dan false. Apa yang terjadi kalau dia true dan apa yang terjadi kalau dia false. Kalau dia true, dia akan nge-display this message will be printed 4 times. Jadi ketika dia terpenuhi, dia akan ke print sebanyak 4 kali.
terus di set C equals C plus 1. Di sini, karena C equals C plus 1, di sini kan C sama dengan 1, kemudian C kan kurang dari 5. Nanti C-nya akan menjadi sama dengan 2. Di sini sebenarnya terjadi namanya perulangan while secara tidak langsung. Jadi, walaupun kita lihat ini sekilas seperti if else, kayak true dan false, tapi di sini sebenarnya ada perulangan while. Kenapa aku bilang perulangan while? Karena di sini ketika dia di set C equals C plus 1, dia kembali lagi ke C kurang dari 5. Dia cek lagi. Jadi kurang lebih ginilah gambaran while itu dilakukan. Kurang lebih flowchartnya seperti ini. Kemudian ketika kondisinya sudah tidak terpenuhi lagi, dia masuk ke false dan program selesai. Kira-kira udah ngerti belum basic-basic tentang algoritma ini? Apa aja kayak pseudocode, flowchart, kira-kira udah paham belum? Atau misalnya ada yang perlu aku jelasin lagi? Kalau misalnya nggak ada, kita bisa lanjut ke materi yang berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke Big O notation. Oke, tadi aku lupa ini harusnya C ya. Big O notation. Big O notation ini fungsinya untuk menganalisis kompleksitas dari sebuah algoritma. Jadi dia mengukur efisiensi algoritma, kurang lebih berapa banyak waktu yang dibutuhkan dan berapa banyak penggunaan memori yang dibutuhkan. Nah, biasanya Big O ini kita sebut untuk menggambarkan perilaku terburuk dari algoritma. Nah, apa aja O notation? O notation itu bisa dinyatakan dalam beberapa function nih. Yang pertama O1. O1 itu konstan. Apa contoh yang konstan? Jadi konstan ini maksudnya mau seberapa besar pun indeks kita, ukuran array kita, ukuran data structure kita, waktu yang dibutuhkan untuk memproses program tersebut akan selalu sama. Misalkan mengakses array indeks tertentu. Akan selalu sama, mau array-nya ukurannya 100, mau array-nya ukuran 1000, untuk mengakses array indeks ke 10 misalnya nih, waktu yang dibutuhkan itu selalu sama, yaitu misalnya 1 detik ataupun 5 detik, waktunya selalu sama. Itu maksudnya yang dimaksud dengan O1 atau konstan. Kemudian kita punya ON, O log n atau logaritmik. Logaritmik ini apa? Logaritmik berarti semakin besar nilai array, pertumbuhannya akan semakin berkurang, semakin kecil. Jadi kurang lebih kalau kita gambarkan dalam grafik, kurang lebih seperti ini. Gitu ya logaritmik ya. Logaritmik itu maksudnya apa? Jadi misalnya pas array kita ukurannya misalnya 100, misalnya pas array kita ukurannya 10, waktu yang dibutuhkan itu adalah 1 second misalnya. Tapi pas array yang kita punya ukurannya 100, waktu yang dibutuhkan itu 2 second. Nah, pas array kita ukurannya mulai banyak nih, mulai apa namanya? 1000 nih. Walaupun array kita udah 1000 kali lipat, tapi secara logaritmik, dia masih di 3. Jadi ibaratnya kayak semakin lambat pertumbuhan apanya, waktu yang dibutuhkan terhadap ukuran dari array ataupun data structure yang kita gunakan. Misalkan di sini, pas dia 10, logaritma 10 kan 1. Pas dia 10 ukuran array-nya, waktu yang kita butuhkan untuk melakukan binary search, nanti aku bakal jelasin binary search, itu adalah 1 second misalnya. Kemudian pas 100, ini kurang tepat. Jadi nanti binary search itu sebenarnya dia bekerja dalam log 2. Kita bikin aja 20 kali ya, biar lebih sesuai. Pas dia 20, waktu yang dibutuhkan itu adalah 2 second. Nah, harusnya normalnya kan kalau 30, kalau dia 40, kalau dia perbandingannya senilai, harusnya kan waktu yang dibutuhkan itu 4 second kan. Tapi karena ini dia bekerja secara logaritmik, maka pas 40 waktu yang dibutuhkan adalah 3 second. Kemudian pas 80, 2 kali lipatnya lagi, waktu yang dibutuhkan adalah 4 second. Artinya pertumbuhan pertumbuhan waktunya lebih lambat daripada pertumbuhan apa namanya? Pertumbuhan ukuran dari data structure yang kita gunakan. Nah, contohnya adalah binary search. Binary search ini apa? Nanti aku jelasin di bawah, tapi aku jelasin dulu sedikit sekarang, yaitu kita mencari itu dari tengah, kemudian untuk mencari, kemudian nextnya kita cari, jadi kita selalu mencari dari setengah array yang kita punya, ukuran array yang kita punya. Jadi, semakin lama nanti ukuran array kita akan berkurang setengah, 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 sehingga sifatnya adalah logaritmik. Yang ketiga ada linear. Linear ini yang paling paling banyak ya. Misalnya kita nggak akses, misalnya kita mau nge-iterate array dari awal sampai akhir. Kita mau melihat elemen dari array dari awal sampai akhir. Kalau ukuran ukuran array-nya 3, berarti perulangan yang kita butuhkan sebanyak 3.
Kalau ukuran arraynya 5, perulangan yang kita butuhkan sebanyak 5. Artinya, perulangan yang kita lakukan itu setara dengan ukuran dari arraynya atau ukuran dari data structure-nya. Makanya dia disebut linear atau ON. Yaitu N-nya berapa, ya segitu juga waktu yang dibutuhkan ataupun kompleksitas yang dibutuhkan. Kemudian ON log N itu disebut linear ritmik. Linear ritmik ini berada di antara linear dan kuadratik. Jadi contoh dari linear ritmik ini adalah merge sort. Nanti aku jelasin lagi merge sort ini di bawah. Nah, kemudian ada N kuadrat. N kuadrat ini adalah kuadratik atau bubble sort. Kuadratik ini biasanya kita punya perulangan di dalam perulangan. Misalnya kita lakukan perulangan dari 1 sampai 100. Kemudian di setiap perulangan tersebut, kita lakukan lagi perulangan 1 sampai 50. Itu nanti akan terjadi kuadratik perulangannya, karena dia diulangi sebanyak 100 dikali 50, yaitu sebanyak 5.000 kali. Misalnya kita punya perulangan kayak gini. For I in, misalnya kita punya for I in array A, kita iterate di A, sekaligus kita setiap perulangan di A, kita lakukan lagi perulangan di dalamnya. For J in B misalnya. Nah, di sini terjadi namanya perulangan yang bersifat kuadratik. Di sini kompleksitasnya kuadratik karena perulangan yang kita lakukan sebanyak elemen dari array I dikali elemen dari array J atau I dikali J. Tapi kita kalau di kompleksitas itu kita nggak mengenal namanya angka baku. Kita anggap aja ini N dan ini juga N. Sehingga kompleksitasnya menjadi N kuadrat. Kemudian kita punya eksponensial. Eksponensial ini yang paling lambat. Misalkan pada permutasi. Nah, eksponensial ini sifatnya itu seperti ini. Jadi, misalkan kebalikan dari logaritmik ya. Jadi pas kita misalnya, pas ukuran array kita 1, waktu yang dibutuhkan itu misalnya cuma 1 doang. Tapi pas waktu kita 2, tiba-tiba waktu yang dibutuhkan itu 2 kan. Pas waktu kita 3, tiba-tiba waktu yang dibutuhkan 4. Terus pas waktu kita 4, waktu yang dibutuhkan tiba-tiba sebanyak 8. Jadi pertumbuhan waktunya lebih cepat daripada pertumbuhan uh, ukuran dari array atau data structure yang kita gunakan. Kurang lebih gitu untuk menjelaskan Big O notation. Nah, kita bisa lihat contoh-contoh dari Big O notation di sini. Apa aja itu? Di sini kita bisa lihat yang pertama O1 atau konstan. Di sini kita lihat sebuah function nih. Aku tulis dalam Python aja ya. Def itu kita untuk menyatakan sebuah function dalam Python, kita pakai namanya def. Get first element dari array, kita tinggal return array 0. Nah, ini kenapa eh, kompleksitasnya konstan? Karena mau berapapun besar array kita, untuk mengakses indeks ke pertama, itu tuh hanya butuh waktu yang sama untuk semua arraynya. Jadi waktunya konstan, selalu sama. Kemudian linear. Def sum array array, jadi total sama dengan 0 for x in array. Artinya for x in array, dia bakal nge-iterate dari setiap elemen-elemen di dalam array tersebut. Jadi, berapa banyak elemen di dalam array-nya, dia akan nge-iterate sebanyak banyaknya elemen dari array tersebut. Ini untuk menghitung total dari array. Nah, jadi ini membutuhkan waktu sebanyak n atau linear, tergantung banyak dari apa namanya? Banyak dari elemen yang ada di dalam array-nya. Kemudian kuadratik kayak aku jelasin tadi, kita mau ngeprint pasangan. Jadi kita tinggal, kalau kita punya double for loop kayak gini, for di dalam for, artinya kita punya kuadratik, apa namanya, kuadratik complexity. Karena di dalam for loop ada lagi for loop. Jadi ini terjadi sebanyak n, ini terjadi sebanyak n, maka terjadi sebanyak n kuadrat. Kurang lebih gitu. Apakah ada pertanyaan untuk konsep big O notation ini? Nggak ada. Apakah udah cukup jelas? Kalau misalnya udah cukup jelas, kita bisa lanjut. Oke, baik. Kita bisa lanjut ke searching. Nah, tadi kan aku udah bilang kita bakal belajar searching dan juga sorting. Pertama kita mulai dengan searching. Apa itu searching? Searching adalah beberapa algoritma yang dipakai untuk mencari data dari suatu array. Nah, tadi kan dari tadi aku ngomong array-array. Apa sih array itu? Array itu kayak list. Jadi kurang lebih array itu adalah kumpulan dari beberapa data yang kita gabung dalam suatu data structure. Data structure ini kita sebut dengan array. Nah, ini misalnya array. Pertama kita mengenal linear search. Dalam searching ini kita cuma belajar dua jenis searching, yaitu linear dan juga binary searching. Nah, untuk linear searching, kayak biasa misalkan
kita mau cari dari 1 sampai 100, let's say aku mau cari angka 7. Kalau aku pakai linear searching, aku tinggal cari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, dapat aku 7 pas, apa namanya, pas perulangan ke-7. Misalkan contoh dari linear searching ini adalah game tebak-tebak angka. Misalkan aku tebak angka 37. Misalnya aku dikasih angka 1 sampai 100. Kalau linear searching, metodenya adalah kita tinggal bilang aja, satu, oh enggak, dua, enggak, tiga, enggak, empat, enggak. Jadi kayak sifatnya itu linear, dari awal sampai ke akhir. Jadi akan terjadi sebanyak N perulangan. Sorry, kenapa? Akan terjadi sebanyak N perulangan karena kita bakal, jadi sebanyak worst case-nya adalah, jadi ON ini, big O notation ini menghitung worst case atau skenario terburuk. Skenario terburuknya adalah kita nggak menemukan angka tersebut sampai akhir pencarian kita. Berapa pencarian maksimal yang kita lakukan? Kalau dari 1 sampai 100, tentu saja kita harus melakukan 100 pencarian. Maka ada sebanyak N pencarian. Nah, misalkan di sini kita mau search 6 dari array yang kita punya. Untuk nge-search 6, kita tinggal cek masing-masing indeksnya. Di indeks 0 apakah 6? Oh, bukan 6. Kita pergi ke next index. Apakah dia 6? Oh, bukan 6 juga. Cari lagi ke indeks berikutnya. Apakah dia 6? Oh, bukan 6 juga. Pergi ke indeksnya lagi. Apakah ini 6? Oh iya, ketemu 6. Artinya, dia bakal terus bergerak secara linear sampai kita ketemu angka yang kita inginkan. Nah, jadi implementasinya dalam Python itu kurang lebih gini. Kita punya, kita tinggal mencari dalam range eh, array tersebut, kita cari di dalam array tersebut. Ketika kita menemukan, apa namanya, kita menemukan yang sesuai dengan target kita, kita tinggal return. Return ini nanti kita kembalikan nilainya ke fungsinya yang mencari nilai ini. Kayak gitu kurang lebih. Nah, kemudian binary search, bedanya dengan linear search, binary search ini datanya harus terurut dulu. Jadi datanya harus diurutin dulu, kemudian kita membagi data menjadi dua bagian selalu. Misalkan contohnya pas tebak-tebak angka, misalnya dari 0 sampai 100, 1 sampai 100. Jadi binary search ini kita tinggal potong setengah datanya setiap search. Misalnya kita mau cari angka 78 nih dari 1 sampai 100. Kita berangkat bukan dari 1, tapi dari 50 dulu, titik tengah. Di 50 apakah dia Baik lebih tadi Oh ya, silakan. udah ditol lagi ke aku. Apakah dia lebih besar dari 50? Oh ya, 78 lebih besar dari 50 ya kan? Jadi misalnya kita punya 1 sampai 100 nih. Yang mau kita cari 78. Kita start dari tengah, 50. Apakah dia lebih besar dari 50? Oh ya, lebih besar dari 50. Maka kita sekarang cari dari 50 sampai 100 gitu kan. Nah, sekarang kita pilih titik tengah antara 50 dan 100, itu ada 75. Nah, apakah 78 ini lebih besar atau lebih kecil dari 75? Oh ya, dia lebih besar dari 75, ya kan? Maka kita tinggal mempersempit pencarian kita menjadi setengah dari array itu lagi. Jadi kita tinggal cari dari 75 sampai 100. Nah, dari 75 sampai 100, kita persempit lagi area pencarian kita. Apakah titik tengahnya dulu? Titik tengahnya itu kan 87 ya. Apakah dia lebih besar dari 87 atau enggak? Oh, lebih kecil dari 87. Berarti kita tinggal mencari dari 75 sampai 87. Sekarang kita cari lagi titik tengahnya. Kurang lebih ada di berapa itu? 150, 162, 81. Nah, apakah dia lebih besar daripada 81? Oh, enggak, lebih kecil. Berarti dari antara 75 sampai 81. Nah, kemudian apakah 78 ini lebih besar atau lebih kecil? Oh, titik tengahnya ini 78 juga kebetulan. Oh, pas. Maka kita udah ketemu nih angka 78. Jadi perulangan yang kita lakukan itu lebih sedikit daripada pas tadi kita melakukannya secara linear. Kita harus cari dari 1 sampai 78. Di sini kita cuma perlu dari tengah-tengah. Nah, gimana implementasinya itu di dalam binary search secara umum? Jadi kita menggunakan indeks di sini. Jadi kita mau cari angka 23 nih misalnya. Kita punya indeks 0 sampai 9. Kita harus tentukan dulu titik tengahnya. Titik tengahnya itu ya kayak cari median aja. 0 plus 9 dibagi 2. Berarti 4, 4 setengah kan? Tapi kita ambil yang lebih kecil aja. Berarti 4. Apakah 23 ini lebih besar atau lebih kecil daripada indeks angka yang berada di indeks keempat? Oh, dia lebih besar ternyata.
Kalau dia lebih besar, kita ambil sebelah kanan. Artinya kita buang semua ini. Kita udah abaikan ini semua. Kita cuma peduli yang sebelah kanannya doang. Nah, di sebelah kanannya ini, kita cari lagi titik tengah antara 5 dan 9. Titik tengah dari 5 dan 9 kan 5 plus 9 bagi 2 kan 7. Berarti 56 nih. Nah, apakah 23 lebih dari 56? Oh, enggak. 23 lebih kecil dari 56. Berarti kita ambil yang lebih kecil, sisi yang lebih kecil. Ini semua bisa kita buang. Sekarang kita tinggal mencari titik tengah antara 5 dan 6, yaitu 5 setengah. Jadi kita tinggal anggap itu 5. Nah, apakah 23 sama dengan 23? Oh, ketemu. Maka kita tinggal return 23 ini ke user. Artinya, dengan binary search, kita hanya butuh kompleksitas sebesar O logaritma N. Kenapa logaritma N? Karena setiap perulangan, jumlah array yang kita cek itu akan berkurang sebanyak setengah. Jadi sebenarnya ini log 2N ya, bukan logaritma 10, tapi log 2N. Tapi karena kita di dalam kompleksitas big O notation, kita nggak memerlukan yang namanya angka 2, kita nggak perlu spesifikkan basisnya, kita cuma perlu bilang log n, gitu. Jadi kita cuma perlu bilang dia logaritmik kah, atau linear, atau kuadratik. Kita nggak perlu spesifikkan logaritma berapa. Jadi kita tinggal bilang dia O log n. Apa kalian udah paham belum mengenai binary search ini? Atau ada pertanyaan? Udah paham? Kalau udah paham, boleh kasih reactionnya kayak thumbs reaction atau apa gitu, biar aku bisa lanjut. Oke, karena udah wait, ada yang nanya, izin bertanya. Oke, apakah binary search mempunyai kompleksitas waktu yang lebih kecil daripada linear search dan apakah lebih efektif digunakan? Iya, tentu aja. Jadi binary search ini memiliki kompleksitas yang lebih baik daripada linear search karena dia lebih rendah daripada linear. Kan logaritma itu waktunya ada berada berada di bawah linear. Jadi kalau kita memilih sebuah algoritma, kita harus pilih algoritma mana yang membutuhkan waktu yang lebih sedikit. Nah, kenapa linear search ini misalnya, kalau kita nyari angka satu, tentu aja misalkan kita punya angka 1 sampai 100, terus angka rahasianya satu. Pasti lebih cepat kan kalau kita pakai linear search. Satu, cuman perlu waktu satu doang. Tapi kenapa kita tetap memilih binary search? Karena linear search ini nggak selalu berlaku cepat di segala kondisi. Secara umum, lebih cepat binary search daripada linear search. Jadi kita menghitung worst case. Kita selalu menghitung secara skenario terburuk. Kita jangan melihat skenario-skenario yang bagus. Jadi selalu kita hitung skenario terburuknya. Misalkan kayak 78 tadi kan kita melakukan berapa kali tuh perhitungan. Pas 78 tadi kurang lebih ada pencariannya itu sebanyak 6 kali kurang lebih. Tapi kalau kita pakai linear search, kita mencari sebanyak 78 kali. Pasti lebih cepat menggunakan logaritma dong, pasti lebih cepat menggunakan apa namanya binary search daripada linear search. Kurang lebih seperti itu. Apakah udah paham, Arlita? Sudah, Kak. Oke, baik. Kemudian kita udah selesai di searching. Kita lanjut ke materi berikutnya adalah sorting atau mengurutkan data. Nah, sorting ini adalah proses mengatur data. Oke, bisa dibaca dalam urutan tertentu, biasanya ascending ataupun descending, tergantung keinginan kita. Bisa naik ataupun turun. Nah, sorting ini kita ada mengenal beberapa jenis sorting ya. Yang pertama itu bubble sort. Bubble sort ini adalah membandingkan dua elemen bersebelahan dan menukarnya jika urutannya salah. Nah, ini mungkin kalau aku cuma jelasin gini mungkin kalian kurang paham. Jadi aku jelasin cara kerjanya dengan menggunakan contoh nih. Misalkan kita punya sebuah eh, array yang belum terurut. 5 1 4 2 8 gitu kan. Nah, pertama 5 ini kita bandingkan dengan yang sebelahnya. Apakah 5 lebih besar dari satu? Nah, kita di sini anggaplah kita mau melakukan sorting yang ascending, yang menaik gitu ya. Jadi kalau dia lebih besar, kita harus swap. 5 lebih besar dari satu, iya, maka kita swap 5 ini. Nah, sekarang 5 kita cek dengan 4. Apakah 5 lebih besar dari 4? Iya, maka kita swap 5 dengan 4. Kemudian apakah 5 lebih besar dari 2? Oh iya, 5 lebih besar dari 2. Maka kita swap lagi 5 dengan 2 ini. Kemudian apakah 5 lebih besar dari 8? Oh enggak lebih besar. Jadi kita nggak perlu swap. Nah, setelah kita nyampe di akhir nih, pas kita udah di akhir, kita udah selesai pass yang pertama. Tapi apakah di sini udah terurut? Tentu aja belum. Jadi
dia masih belum terurut nih, tapi kita at least udah mulai melakukan apa namanya penukaran-penukaran elemen. Tapi kemudian yang kedua kita masuk ke second pass. Nah, ini kan pengurutan yang pertama nih kita udah sampai ke akhir. Nah, kita akan berhenti sampai kita nggak melakukan swap sama sekali. Jadi yang pertama kita cek lagi, apakah satu lebih besar dari 4? Oh nggak ada swap. Apakah 4 lebih besar dari 2? Oh iya, 4 lebih besar dari 2, kita swap lagi. Apakah 4 lebih besar dari 5? Oh nggak ada di swap. Apakah 5 lebih besar dari 8? Nggak usah di swap. Nah, di sini kita apakah udah selesai? Belum selesai. Kenapa kita belum selesai? Karena tadi kita ada melakukan suatu swapping. Kita harus cek lagi nih, apakah kita masih ada nge-swap atau enggak. Kita akan berhenti ketika kita nggak ada melakukan swapping sama sekali. Jadi ketika kita nggak nge-swap lagi, disitulah kita menganggap kalau array kita itu udah kesort, udah terurut. Tapi selagi masih ada swap, kita harus cek lagi nih di iteration berikutnya. Nah, kita masuk walaupun di sini kita kan sebenarnya udah terurut nih kan. Cuman tadi kita ada ngelakuin swap. Jadi kita harus cek lagi di swap yang berikutnya. Di sini kita cek nih, apakah ada swapping? Oh, ternyata sama sekali nggak ada swapping yang terjadi. Karena nggak ada swapping yang terjadi, maka kita anggap bahwa array ini udah terurut. Jadi kurang lebih bubble itu kayak gitu. Bubble itu kita cuma ngecek elemen itu dengan elemen berikutnya aja. Kemudian elemen sekarang dengan berikutnya. Elemen sekarang dengan berikutnya. Jadi sifatnya linear. Tapi kenapa dia n kuadrat? Jadi ON itu untuk menyatakan dia ngecek dari sini sampai ke akhir. Tapi ON kuadrat itu menyatakan banyak swap yang dia lakukan. Jadi kurang lebih akan ada terjadi n swapping dan akan terjadi n pass. Ada sebanyak n kali perulangan yang dia lakukan untuk pass-nya. Untuk kasus terburuk. Jadi tentu saja kompleksitasnya sebesar n swapping dikali n pass. Jadi n swapping dikali n pass. Jadi ada sebanyak n kuadrat. Jadi apakah dia udah paham untuk materi bubble sort? Kalau udah paham kita bisa lanjut ke materi berikutnya. Oke, mantap. Selanjutnya kita kenal namanya insertion sort. Insertion ini seperti, kalau kalian pernah dengar insertion, insertion itu adalah penyisipan. Kita menyisipkan suatu nilai, yaitu seperti menyusun kartu di tangan. Nah, setiap elemen disisipkan pada posisi yang tepat pada bagian yang sudah terurut. Gimana cara kerjanya itu? Jadi assume 8, jadi kita punya seperti ini listnya gitu kan. Terus kita cek apakah 12 lebih kecil dari 85? Oh iya, dia lebih kecil. Maka 12 ini kita masukkan di sebelum 85. Kemudian 59 ini, nah kita punya namanya indeks yang udah kita cek dan juga indeks yang belum kita cek. Nah, indeks yang kita udah cek itu kita tandai di setiap perulangan. Pertama, kita masih berada di indeks 0. Indeks 0 ini adalah indeks yang udah kita cek. Kemudian indeks yang belum kita cek itu dari indeks 1 sampai indeks yang terakhir. Nah, kemudian kita mulai dari elemen pertama pada indeks yang belum kita cek. Nah, 12 ini kita masukkan posisinya pada di mana dia posisinya di antara apa namanya yang udah kesusun. Yang udah kesusun sini kan masih satu. Nah, 12 ini kita masukin di elemen pertama. Kemudian 59 nih. 59 kita masukin di elemen keberapa nih dari yang udah kita susun? Kita kan udah susun 12 sama 85. Oh, 59 ini ternyata pas udah kita cek, dia itu harusnya ada di posisi kedua, di antara yang udah kita susun. Kemudian 45 nih. 45 kita masukin ke dalam elemen yang udah kita susun. Jadi kita selalu punya elemen yang udah kita susun dan yang belum kita susun. Nah, 45 pas kita masukin ke elemen yang udah kita susun, kita cek satu persatu apakah dia lebih besar dari 12? Oh enggak. Lebih besar dari 59? Oh enggak. Oh iya, sorry. Iya, lebih kecil dari 59. Artinya dia dimasukkan ke sini, ke 45, ke sini ya. Masuk. Sehingga namanya insertion karena kita seperti menyisipkan kartu. Kita kan menyisipkan kartu kurang lebih gitu ya. Kalau kalau misalnya aku punya kartu di tangan nih. Misalkan aku punya misalkan kartu as. Terus aku punya kartu as 3 4. Aku mau masukkan kartu, terus aku punya kartu 2 di tanganku. Aku pasti menyisipkan kartu 2 ini di antara kartu as dan kartu 3. Gitu kan? Kurang lebih konsepnya sama. Jadi kita menyisipkan di mana posisi kartu itu di array yang udah tersusun. Kurang lebih gitu. Jadi misalkan 72 ini. 72 ini kita masukkan
di array yang udah tersusun. Ini yang udah tersusun. Nah, 72 kita masukkan di posisi berapa dia di antara yang udah tersusun ini? Oh, 72 itu pasnya dimasukin di antara 59 dan 85. Kita masukinlah dia di situ, 72. Kemudian 51, kita masukin di posisi ke antara 72 dan 85. Nah, setelah semuanya udah, oh wait, kita balik-balikin lagi. Sorry, apa namanya? Kita cek-cek lagi masing-masing. Kita lakukan shift. Jadi kayak 59 ini kita bandingkan terhadap nilai di sebelahnya. Apakah dia lebih besar atau lebih kecil? Kalau dia masih lebih kalau dia masih lebih besar, kita lakukan swapping kayak yang tadi, kayak yang di bubble sort. Tapi di sini bedanya adalah kita melakukan swapping itu di array yang udah kesusun. Sementara di bubble sort tadi, array-nya belum tentu kesusun. Jadi kita harus lakukan pass-pass terus kan. Nah, apakah insertion sort ini lebih efektif dari bubble sort? Enggak juga. Karena kompleksitasnya sama. ON kuadrat juga. Kenapa ON kuadrat? ON-nya ON yang pertama itu adalah iteration yang kita lakukan dari pengecekan setiap bilangan pada array ini. Gitu kan? Bilangan-bilangan ini kan ada sebanyak n. Terus n yang satu lagi kemana? N yang satu lagi adalah pas kita mau menyisipkan. Kita mau menyisipkan 59 ini, kita nggak langsung tahu dia ada di indeks kedua. Kenapa kita nggak langsung tahu? Kita harus lakukan pengecekan dulu kayak gini. Kita lakukan swapping-swapping lagi. Swapping-swappingnya ini kita anggap sebanyak n. Sehingga kompleksitas yang dilakukan adalah sebanyak ON kuadrat. Kurang lebih gitu. Apakah kalian udah paham tentang insertion sort? Kalau misalnya kalian kurang paham, aku bisa tunjukin, wait ya, aku coba tunjukkan visualisasinya dalam di YouTube ya, coba ya. Insertion sort. Wait. Oke, kurang lebih cara kerjanya seperti ini. Oke, nah, gitu kan. Kita masukin, 11 ini dimasukin di posisi keberapa, 10-nya masukin ke posisi berapa. Nah, kurang lebih gitu. Jadi, satu persatu kita cek dia dimasukkan di posisi keberapa gitu dari yang udah terurut. Nah, gitulah kurang lebih insertion sort. Oke. Kemudian kita punya yang ketiga ada namanya merge sort. Merge sort ini termasuk ke dalam divide and conquer. Nah, divide and conquer ini sendiri aku akan jelasin nanti pas materi algoritma 2. Bukan sekarang. Divide and conquer ini kurang lebih kita bagi array-nya menjadi dua, terus kita urutkan masing-masing bagian dan kita gabungkan kembali secara terurut. Kompleksitasnya adalah sebanyak ON log N. Kenapa ON log N? Log N-nya pas kita membagi duanya, dan N-nya pas kita mengurutkannya. Jadi kurang lebih gitu. Misalkan di contoh ini, kita bagi dua dulu array-nya kan. Kita bagi dua, kita bagi dua, kita bagi dua, sampai yang paling kecil. Kemudian, setiap dua-dua elemen nih, setiap dua array, kita urutkan. Setiap dua array kita urutkan, kemudian ini juga kita urutkan, kemudian nanti dia akan bergabung menjadi satu seperti ini. Nah, aku coba visualisasikan juga merge sort ini ya. Biar lebih jelas lagi, kita coba lihat merge sort visualization secara cepat. Oh wait, ada iklan. Sorry. Oke. In this merge sort, we'll see the Oke. visualization of the algorithm's work. Let's recap what is merge sort. It will help you to see sorting and merging. Merge sort is a sorting algorithm that follows the divide and conquer approach to sort a list of elements. It divides the input list into smaller Jadi dia bagi sublists, menjadi dua recursively elemen, sorts them, and terus then secara merges them rekursif back dia together bakal to produce a sorted melakukan, dia output. bakal balik lagi ke Let's elemen see awal. merge sort in action. Jadi kurang lebih kita ngurutinnya itu per setengah-setengah gitu ya. Jadi kita bagi dua, jadi yang setengah ini kita urutkan, setengahnya kita urutkan. Kita bagi dua lagi, setengahnya kita urutkan, setengahnya kita urutkan. Kurang lebih visualisasinya seperti ini. Kita ngurutin setiap setengah-setengah, barulah kita gabung atau kita merge. Makanya namanya juga merge sort. Kurang lebih gitu. Berikutnya kita ada namanya quick sort.
Quicksort ini sama hampir mirip kayak merge sort, tapi bedanya merge sort tadi kita persis bagi dua. Kita bagi dua berdasarkan titik tengahnya. Titik tengahnya kita udah tentukan, yaitu 3 gitu kan. Sementara kalau quicksort, kita pilih satu elemen sebagai pivot, kayak penanda, bebas yang manapun. Terus kita bagi yang lebih kecil itu di sebelah kiri, yang di kanan itu yang lebih besar di sebelah kanan. Terus gimana lagi yang nextnya? Misalkan ini nih, kita kan pilih 13 sebagai pivot. Kita cek satu persatu. Oh, 19 lebih besar, dia ke sebelah kanan. 17 lebih kecil, lebih besar, 15 lebih besar, 12 lebih kecil, 16 lebih besar, 18 lebih besar, 4 lebih kecil, 11 lebih kecil, 13 titiknya. Jadi yang lebih kecil di sebelah kiri, yang lebih besar di sebelah kanan. Nah, kemudian untuk setengah-setengah ini lagi, kita lakukan lagi yang namanya pivot. Pivoting kayak tadi. Kita lakukan lagi kiri kanan gitu kan. Kemudian kita urutkan sampai nanti di dasarnya. Pas sudah dasar, kita udah dapat urutannya. Kita tinggal sambung-sambungin lagi. 4, 7, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19. Jadi merge sort dan quick sort ini sama-sama menggunakan divide and conquer. Divide and conquer ini kurang lebih kita memecah-mecah dia menjadi beberapa bagian. Kemudian nanti kita gabung lagi di akhir. Nah, sebenarnya sampai hampir mirip, makanya secara kompleksitas hampir sama, yaitu ON logaritma N. Pasti lebih cepat daripada insertion sort Stop maupun taking bubble machine sort. notes and let ClickUp AI note take Nah, contohnya aku join with jelasin you. di sini. It allows you to Ini focus on your visualisasinya. meetings. Oh wait, ini lama banget, 3 menit. Aku mau yang cepat aja. Oke, gini. Kita punya titik pivot tuh kan. Punya pivot, kita urutin lagi berdasarkan pivotnya. Nah, sehingga pasti cepat banget kan, karena kita udah punya pivot yang menjadi eh, dasar untuk mengurutkannya. Oke, mungkin ini lebih enak kali ya. Aku bikin speed 2 kali. Oh, wait. Oke, kurang lebih seperti ini. Dia punya titik pivot yang akan di mana titik pivot ini menjadi titik di mana kita menukar-nukar posisinya. Apakah dia di sebelah kiri atau di sebelah kanannya. Kurang lebih gitu. Jadi hampir mirip dengan merge sort. Yang terakhir kita punya heap sort. Heap sort ini kita menggunakan data structure heap. Tapi data structure heap ini aku belum jelasin sekarang, melainkan akan dijelasin nanti pas kita belajar heap. Heap itu akan kita pelajari di data structure yang pertama. Jadi aku nggak jelasin sekarang, tapi kurang lebih cara kerjanya adalah kita bangun dulu max heap. Max heap ini adalah heap di mana elemen paling besar akan berada di posisi paling atas. Kemudian, posisi atas ini akan kita remove, kemudian kita tukar dengan root atau elemen yang berada paling bawah dari heap. Kita tukar, terus kita heapify ulang. Nah, proses heapify ini akan membutuhkan waktu sebesar n log n. Jadi kurang lebih nanti heap sort ini, log n. Heapify-nya log n, dan akan ada n bilangan yang akan dilakukan sorting. Maka sebesar n log n. Nah, untuk proses heapify-nya sendiri akan dijelaskan pas kita belajar data structure heap. Nah, jadi heap sort aku nggak jelasin sekarang. Nah, kurang lebih kita punya 3 jenis yang cepat. Ada merge, quick, dan juga heap. Dan ada 2 yang lambat, bubble dan insertion. Sebenarnya satu lagi namanya selection sort, aku lupa taruh. Selection sort ini, kita pilih elemen yang paling besar, terus kita masukin, apa namanya, kita masukin di posisi tertentu. Misalkan gini, kita pilih dulu elemen terkecilnya, oh 0, kita tukar dengan posisi 6. Terus kita dapatkan elemen terkecil, kita tukar dengan posisi yang sekarang. Kemudian kita cari lagi elemen terkecil berikutnya, oh ini tetap. Nah, jadi kita selalu menukar elemen terkecil dengan elemen saat ini. Sehingga namanya selection. Kita memilih elemen yang kecil. Makanya namanya selection. Jadi sebenarnya selection dan insertion itu hampir mirip konsepnya. Sehingga sama-sama n kuadrat juga. Oke, untuk sorting apakah kalian udah paham? Sorry. Apakah kalian udah paham tentang sorting? Atau misalnya ada yang perlu aku jelasin ulang yang kurang jelas? Kita ada 6 sorting tadi ya. Udah mantap? Oke, karena udah paham, kita lanjut ke materi berikutnya yaitu tentang recursion atau rekursi. Rekursi adalah fungsi yang bisa memanggil dirinya sendiri.
Nah, apa itu fungsi yang bisa memanggil dirinya sendiri? Misalkan gini, kita punya contoh sini faktorial. Di sini faktorial dia manggil dirinya sendiri lagi kan, faktorial n kurang 1. Inilah yang disebut dengan rekursi. Nah, apa syarat-syarat dari fungsi rekursi? Fungsi rekursi itu harus memiliki dua hal. Yang pertama, kasus base case. Yang kedua, recursive case. Nah, kapan base case ini terjadi? Base case terjadi saat kondisinya udah terpenuhi atau kondisi berhentinya kapan. Jadi dia harus punya kondisi berhenti. Karena kalau nggak berhenti berarti dia bukan algoritma, gitu kan tadi kita bilang. Dan recursive case adalah pemanggilan ulang. Nah, misalkan contohnya di faktorial ini. Faktorial n. Nah, gimana kita ngitung faktorial? Jadi kalau kita tahu, n faktorial itu kan sama dengan n dikali dengan n kurang 1 faktorial kan? Nah, n kurang 1 faktorial ini, kita harus panggil function faktorial lagi. N kurang 1 faktorial ini, n kurang 1 kali n kurang 2 faktorial. N kurang 2 faktorial nanti kita panggil lagi function. Bla 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 sampai nanti kita nyampe di akhir kita punya 2 dikali 1. Nah, kita dapat if n sama dengan 0 atau n sama dengan 1, dia return 1. Nah, ketika dia return 1, disinilah terjadi yang namanya base case. Atau berhenti. Berhenti rekursif kita. Sehingga kita bisa balikin lagi nilainya ke atas. Dibalikin lagi ke sini, dia balikin lagi ke berikutnya, nanti nilainya bakal dibalikin lagi ke sini. Jadi nilai n kurang 2 faktorial ini akan diberikan oleh function yang dipanggil oleh dia. Kemudian akan digantikan lagi ke sini. Sehingga terjadi namanya rekursif, atau dia memanggil dirinya sendiri. Contoh lain dari fungsi rekursif apalagi? Ada Fibonacci. Fibonacci ini misalnya, kalau dia kurang dari 1, dia bakal nge-return n tersebut. Tapi kalau dia lebih dari 1, dia tinggal memanggil Fibonacci n kurang 1 plus Fibonacci n kurang 2. Kenapa kayak gitu? Kalau kita tahu kan Fibonacci itu kan adalah jumlah dari dua elemen sebelumnya kan. Jadi misalkan kita punya 1, terus 2. Nah, Fibonacci ketiga ini kan 1 plus 2, yaitu 3. Kemudian Fibonacci berikutnya, oh, biasanya mulai dari 1 sih, 1, 1, 2. Wait, 0, 1, 1, 2, 3, terus 5. Nah, untuk mencari Fibonacci ke yang ini, kita kan perlu, ini kan Fibonacci ke N, let's say. Kita kan perlu Fibonacci ke N kurang 1, dan juga Fibonacci ke N kurang 2. Sehingga kita membutuhkan function Fibonacci N kurang 1 dan Fibonacci N dikurang 2. Di situ juga kita butuh base case. Pas N kurang dari 1, yaitu indeks pertama dan indeks ke 0, kita tinggal nge-return 1 dan 0. Jadi fungsinya harus, rekursinya itu harus berhenti. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk rekursi apakah adik-adik udah paham? Bagaimana proses rekursi itu terjadi? Gimana? Udah paham? Oke. Nah, yang terakhir, kita belajar tentang backtracking. Nah, kita kan udah belajar tadi jenis-jenis algoritma yang paling basic lah ya, searching sama sorting, terus kita belajar rekursi. Nah, backtracking ini sebenarnya teknik algoritma juga. Jadi ini bukan algoritma. Jadi kayak rekursi tadi itu bukan algoritma, tapi sebuah teknik. Jadi ada beberapa teknik dalam algoritma yang kita kenal. Nanti ada teknik apa namanya? Recursion, backtracking, ada greedy algorithm, divide and conquer, dan dynamic programming. Nah, untuk backtracking ini sendiri adalah sebuah teknik di mana kita mencoba semua kemungkinan, kemudian kita mundur jika solusinya nggak valid. Nah, jadi kayak ibaratnya backtracking ini kayak coba-coba. Contohnya apa? Backtracking ini contohnya adalah permutasi dan kombinasi. Nah, gimana konsep dasar dari backtrack? Backtrack ini kita punya, jika solusinya udah lengkap, misalnya kita udah punya semua solusinya, kita tinggal tampilkan solusinya, tapi selagi kita belum punya solusinya, kita melakukan perulangan. Jadi untuk setiap pilihan yang mungkin, jika pilihannya valid, kita masukkan ke dalam state, dan kita lakukan lagi backtracking. Backtracking ini artinya kita cek lagi apakah solusinya udah lengkap atau belum. Nah, contohnya di permutasi ini nih, kita punya function permutation. Kemudian kita punya result atau hasilnya. Nah, kita punya backtrack atau backtrackingnya itu seperti ini. Kita punya, kalau misalnya jumlah dari path yang kita inginkan itu udah sama dengan
apa namanya ukuran permutasi yang kita inginkan, kita tinggal return. Kita udah selesai nih. Inilah proses pengecekannya. Tapi kalau belum terjadi pengecekan ini, kita akan mencoba semua kemungkinan. Yaitu disinilah proses backtracking itu terjadi. Jadi ketika ketika kita udah punya solusi itu di dalam apa di dalam result kita continue, kita skip solusi tersebut. Tapi kalau belum, kita masukkan ke dalam solusi kita dan juga kita tandai dengan true. Jadi kurang lebih ini tuh berguna untuk supaya kita nggak double counting. Di permutasi kan kita nggak boleh double counting kan, kita harus menghitung tepat sebanyak sekali. Nah kemudian kita lakukan lagi backtracking, kita cek lagi ulang. Kurang lebih seperti itu. Jadi backtracking itu kejadiannya seperti itu. Nah backtracking ini contohnya ada di mana aja? Ada di permutasi dan kombinasi, ada di Sudoku. Kita kan di Sudoku, kita cek dulu semua, misalnya apakah di baris ini udah ada angka sekian. Kalau belum, kita cek lagi apakah di baris ini udah ada, apakah di baris ini udah ada. Jadi ibaratnya kita cek semua kemungkinannya. Kalau belum, kita masukkan ke dalam pilihan kemungkinan. Tapi kalau misalnya semua kemungkinan udah ada, ya udah kita berarti udah selesai backtrackingnya ini. Begitu juga dengan n queens. N queens ini kayak sebuah permainan di mana ada beberapa queens di kotak n kali n. Nanti kita tinggal melakukan apa namanya kayak lomba catur gitulah. Kemudian ada maze atau pencarian jalan. Pencarian jalan ini kan kita ibaratnya melakukan pencarian kayak backtracking. Kita cek dulu, kita pergi ke satu jalan, kalau buntu kita balik lagi, kita cek lagi jalan yang lain. Oh buntu, balik lagi. Kita cek lagi jalan yang lain. Kurang lebih gitu. Nah, backtracking ini biasanya kita lakukan di graph algorithm, nanti akan ada kita temukan backtracking ini. Misalkan di BFS ataupun di DFS. Atau BFS dan DFS ini adalah breadth first search dan juga depth first search. Nanti itu akan ada di materi yang ini. Graph, BFS and DFS. Oke, untuk materi hari ini sekian aja. Eh, apakah ada pertanyaan sejauh ini terkait algoritma 1? Izin tanya Kak, Ya, silakan. eh jadi Kak aku mau nanya di merge sort, bubble sort itu atau yang lainnya itu bisa dibuat nyari grade gak Kak? Soal yang kayak nyari rute terpendek untuk dari satu titik ke titik lain Kak? Oh, oke. Atau Jadi untuk bubble sort dan sorting sorting algorithm ini sebenarnya kita pakai mostly hanya untuk mengurutkan sebuah elemen. Nah, untuk mencari jalur terpendek sendiri itu kita nggak pakai sorting sorting algorithm. Nanti kita punya data structure namanya tree atau pohon dan juga data structure graph. Nah, untuk mencari rute terpendek nanti kita akan pakai yang namanya shortest path algorithm. Nah, di shortest path algorithm ini nanti kita akan ada algorithm untuk mencari jarak terdekat dari satu titik ke titik lain pada sebuah graph. Jadi nanti ini akan kita pelajari di data structure ketiga. Jadi belum ada di sini. Kurang lebih gitu. Apakah udah paham? terima kasih Kak. Ya, baik. Oke Kak. Jadi kita nggak pakai sorting di sini. Dan data structure yang kita pakai untuk sorting ini adalah data structure, array, list, ataupun bisa tree kalau dia adalah berupa merge sort ataupun heap sort. Heap sort. Kalau merge sort kita tetap pakai namanya array juga. Ada pertanyaan lagi atau enggak? Kalau misalnya nggak ada, aku bakal stop share dan juga pertemuan kita pada hari ini udah selesai. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Tapi sebelum aku nutup, aku izin